Hai hai hai. Ya, shalom. Ya, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Kalau torang saat ini boleh baku dapa. Ya, Ci mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Enci diberkati, adik-adik diberkati, torang semua diberkati. Ya, adik-adik, luar biasa kasih dan anugerah Tuhan dalam torang hidup. Sehingga torang sampai saat ini torang masih bisa bergerak, bernafas, melakukan segala aktivitas kita, dan torang masih tetap diberkati menjalani hari-hari hidup kita. Seperti biasanya, kembali kita akan membahas Bina Anak pelajaran 44 dengan judul Amos, yang pembacaannya terdapat di dalam Amos pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ya, tentunya sebelum kita membaca dan membahas Bina Anak pelajaran 44, kita terlebih dahulu minta kekuatan Roh Kudus lewat tuntunan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, hebat dan perkasa, kami puji Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena kebenaran-Mu Bapa yang memerdekakan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami. Kesempatan kali ini Tuhan, kami akan membuka dan membaca, bahkan merenungkan Bina Anak pelajaran 44. Kami mohon Tuhan Yesus beserta dengan kami. Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami, kuasai hati dan pikiran kami Bapa, agar segala sesuatu yang kami ucapkan kali ini Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi masing-masing yang mendengarnya. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, melawan kehendak Tuhan yang kami lakukan di setiap hari kehidupan kami. Baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami makin dimantapkan oleh Roh Kudus, agar supaya kami lebih bersinar di mana saja kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Ya, jadi kita kembali akan membaca Amos 7 ayat 1 sampai ayat 15 sesuai dengan pembahasan Bina Anak pelajaran 44. Firman Tuhan berjudul demikian, penglihatan pertama belalang. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepada aku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkan kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilincin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang-orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang,
dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai seorang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, tetapi inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mau mengambil aku dari pekerjaan yang menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Ya, demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, damai di hati. Ya, kali ini orang akan bahas pelajaran 44. Ya, sekarang Inci mau tanya dulu adik-adik. Kalau minggu lalu kan orang belajar hari Tuhan, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Sekarang orang belajar pelajaran 44 bina anak dengan judul Amos. Nah, jadi yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Inci mau tanya dulu. Siapa yang berani mau togor kalau dapat lihat orang teman ada bikin salah atau ada bikin suatu kesalahan? Ya, misalnya dia ndak coba dengar pada orang tua. Orang tua mama bilang A, dia bikin B. Toh? Dia mama belum bicara baru satu kata, dia 10 kata dia tahu jatuh anak-anak sekarang. Ya, siapa berani mau togor? Mana ini? Siapa berani mau togor? Iya. Ya, jadi orang pasti takut mau togor toh, orang sekiranya itu. Nah, lain lagi, orang tidak sama dengan apa? Orang pecerita pagi ini. Orang pecerita adik-adik, seseorang yang berani menyuarakan nubuatan Tuhan, atau seseorang yang berani menegur orang-orang Israel, termasuk bangsa-bangsa di sekitar Israel. Adik-adik, padahal adik-adik tahu, dia bukan seorang nabi. Dia bukan seorang imam. Anak imam pun tidak. Dia bukan anak imam. Dia bukan golongan nabi. Tetapi adik-adik, dia seorang awam. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk bertindak sebagai nabi. Ya, dia bertindak sebagai nabi. Dan Tuhan pakai dia jadi nabi untuk menyampaikan suara nubuatan, kritik sosial agama. Adik-adik, jadi dia dipakai Tuhan untuk memperingatkan, untuk menegur, untuk menyuarakan nubuatan-nubuatan Tuhan. Adik-adik tahu siapa dia ini? Nah, adik-adik tahu DP nama adalah Bapak Amos. Ya, jadi yang orang bercerita pagi ini DP judul atau DP toko atau DP peran penting di sini yaitu siapa? Amos. Ya, dia ini Amos ini dia seorang yang berasal dari kampung Tekoa, adik-adik. Kalau kampung Tekoa itu dia ada di Yehuda Selatan. Ya, jadi dia bekerja sehari-hari sebagai peternak domba. Selain dia peternak domba, jadi dia bekerja hari-hari memungut buah ara hutan. Ya, dia hidup di zaman kan orang lihat tuh bangsa Israel kan terpecah dua toh, ada Israel Selatan, ada Israel Utara. Nah, Selatan ini Raja Yehuda pada zaman yang memerintah kerajaan Yehuda yaitu Raja Usia. Jadi dia hidup di zaman Raja Usia waktu itu menjadi raja di Yehuda. Sedangkan di Israel Utara, ya, raja yang memerintah waktu itu yaitu Raja Yerobeam. Ini Raja Yerobeam anak dari Raja Yoas. Ya, jadi yang diberkati Tuhan, anehnya lagi adik, dia ini orang Yehuda. Kon Tuhan panggil, ya panggil Bapak Amos ini dia menyampaikan pesan nubuatan kepada kerajaan Israel Utara. Dan untuk orang-orang di sekitar situ untuk apa? Untuk bertobat dan mencari Tuhan kembali adik-adik. Karena pada saat itu waktu kerajaan Israel masih masa jaya-jaya, ya terjadi kebobrokan adik-adik. Apa tuh bobrok? Ya, itu bobrok itu keadaan yang apa? Rusak berat atau kelakuan yang rusak berat. Ya,
masyarakat tidak dapat perlakuan adik-adik yang tidak wajar, tidak adil. Hidup peribadatan mereka adik-adik tidak diindahkan, dan itu perayaan-perayaan suci agama tidak dijalankan dengan benar adik-adik, di mana masih banyak ketimpangan terjadi di mana-mana dan keseimbangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, orang miskin ditindas, dikuras tanpa pri kemanusiaan adik-adik. Dan selain itu adik-adik, di orang-orang Israel ini orang sampai kebejatan moral terjadi. Orang berbuat curang dengan membuat neraca-neraca palsu, ukuran-ukuran adik. Orang kasih kasih kecil. Iya. Selain itu mereka menginjak-injak hak orang lemah. Toh adik-adik, hukum diperjualbelikan. Yang bilang hukum diperjualbelikan. Kamu beli itu hukum. Tetapi ada di pengadilan begitu, orang mau mengadil begitu. So terjadi suap menyuap. Jadi itu keadaan semakin semakin bobrok adik-adik, semakin rusak adik-adik. Tapi ini bangsa Israel ini kerajaan Israel Utara ini, dorang tahu, dorang sadar bahwa semua itu salah, semua itu dosa, tetapi mereka menutup-nutupi dengan pelaksanaan ibadah adik-adik. Jadi dorang tutupi, pura-pura berarti dorang dorang tutupi semuanya dengan beribadah, kok memberikan persembahan, tapi itu hanya pura-pura adik-adik. Nah, dorang mau tipu Tuhan supaya Tuhan senang, dorang kasih persembahan banyak. Dorang melakukan ibadah padahal cuma formalitas toh. Ada kalanya orang begitu. Mau datang sekolah minggu cuma formalitas toh, cuma padahal dia ada fokus di ibadah karena cuma DP guru di sekolah mau marah kalau di sekolah minggu, atau cuma mau isi absen, atau mau baku dapat dengan tamang, atau juga cuma datang bermain. Nah, sama dengan orang Israel ini. Ya, jadi pelaksanaan ibadah waktu itu dorang cuma cuma pura-pura. Dorang kasih persembahan sebagai sebagai dorang mau sogok Tuhan supaya Tuhan senang. Tapi adik-adik, Tuhan tahu itu, bukan Tuhan yang tahu. Ya, maka Tuhan pakai Pak Amos adik-adik agar orang-orang Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, pakai Pak Amos untuk memberitakan, untuk menubuatkan suara Tuhan, untuk tegur dan peringatkan ini kerajaan Israel Utara ini adik-adik. Kasih ingat supaya orang kasih kembali ke Tuhan, orang boleh bertobat, orang jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah adik-adik, dengan keras ini Amos ini adik, selain dia berani adik-adik, dengan keras dia memperingatkan orang Israel, dia menegur orang Israel supaya bertobat dan kembali kepada Allah. Selain itu adik-adik, dia menegur dan mengingatkan, bahkan dia menubuatkan apa yang disuruh Tuhan Allah. Adik-adik, selain firman Tuhan yang harus dia sampaikan, nubuatan adik, kepada Amos juga diperlihatkan penglihatan-penglihatan yang yang menggambarkan kehidupan orang Israel dan yang tindakan Allah yang akan Allah lakukan untuk orang-orang Israel. Nah, ini penglihatan ini turun baca tadi. Iya, penglihatan pertama adik-adik, ada kawanan belalang adik-adik yang menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah. Ini adik-adik menggambarkan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel adik-adik. Ya, waktu itu ada lihat itu penglihatan itu. Ya, Amos bilang begini adik-adik Pak Tuhan. Aduh Tuhan, berikanlah kiranya pengampunan. Dan adik-adik bukan main. Tuhan Allah mendengar permintaan Amos. Dan menyesalah Tuhan. Coba orang lihat ayat 3 dia bilang, menyesalah Tuhan karena hal itu. Dan adik-adik, pada waktu Tuhan menghukum bangsa Israel, karena Amos ada berdoa, ada minta kiranya pengampunan diberikan, maka Tuhan bilang, aduh kita menyesal. Tuhan tangguhkan itu hukuman yang akan orang-orang Israel terima. Nah adik-adik, kemudian Tuhan memperlihatkan penglihatan yang kedua, yaitu tampak Tuhan Allah memanggil api
untuk apa? Melakukan penghukuman bagi orang-orang Israel. Api itu akan memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah dan ladang. Adik-adik, tetapi ulang Amos bilang, aduh kasihan Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Ya, lalu Tuhan dengarlah adik-adik Pak Amos. Kita bilang, lalu menyesallah Tuhan karena hal itu dan menangguhkan lagi hukuman untuk orang-orang Israel. Jadi Tuhan tunda ulang karena Amos so berdoa, Tuhan hentikanlah kiranya. Adik-adik buka main, so 2 kali Tuhan menyesal dan tangguhkan tuh apa? Itu hukuman untuk orang-orang Israel. Kemudian adik-adik, Tuhan memperlihatkan penglihatan ketiga. Nah, apa itu adik-adik? Ya, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang dibangun dengan menggunakan tali pengukur. Ya, atau kita bilang tali sipat. Ya, tali sipat itu tegak lurus dan di tangannya adik-adik Tuhan ada apa? Membawa tali sipat atau yang bilang tadi tali pengukur. Ya, tali ini untuk apa adik-adik? Untuk melihat apakah tembok itu tegak lurus atau tidak. Dan Tuhan bertanya pada Amos, hai Amos, apakah yang kau lihat? Ya, Amos jawab, tali sipat Tuhan. Atau tuh tali sipat yang bilang tali pengukur. Ya, tali pengukur tegak lurus Tuhan. Ya, lalu Tuhan berkata, aku memakai tali sipat atau tali pengukur untuk menunjukkan bahwa umatku seperti tembok yang tidak lurus. Iya, aku tidak akan mengubah lagi rencanaku. Iya, aku pasti akan menghukum mereka. Iya, tempat-tempat ibadah keturunan Ishak akan dihancurkan. Tempat-tempat suci orang Israel akan diruntuhkan. Aku akan menghukum keturunan Raja Yerobeam. Nah, jadi makanya ini Tuhan panggil Pak Amos untuk menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan nubuatan dan teguran-teguran keras, memperingatkan bangsa Israel Utara ini ada keras. Nah, di situ nyandak semua terima adik-adik. Ini Amos peteguran adik. Nah, selain masyarakat ada juga seorang imam. Di Betel waktu itu ada seorang imam, DP nama Imam Amasya. Dia merasa keberatan atas ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Amos. Ya, dia merasa tersinggung, toh? Iya, dia pikir kata, masa le Amos Tuhan dah pakai bilang-bilang kumpa dia nyanda toh? Atau ini Amos dengan keras ada memperingatkan orang-orang Israel toh, malah dia gertak Pak Amos. Dia bilang, hei pelihat, hei pulang juga anak ke Yehuda, kau cari makan di sana. Bahkan dia adukan adik-adik kepada Raja Yerobeam, yang mana ini Amos akan menggulingkan sang raja. Dia gertak Pak Amos. Tetapi adik-adik, Amos bukan tipe hamba Tuhan yang mudah takut cuma digertak kok ikut takut. Nyanda adik-adik. Amos bilang, aku ini bukan nabi. Aku ini kasih yang hanya peternak domba. Amos terus dia berkhotbah. Bahkan dia menyuarakan apa saja yang Tuhan suruh. Dia menegur. Dia menghardik setiap orang Israel yang melawan misi Allah. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan. Ya, orang mesti belajar dari cerita hari ini, pelajaran 44 bina anak, cerita tentang Amos, bahwa seperti Amos, mari orang berani menyuarakan teguran, peringatan pada orang lain yang orang dapati melakukan kesalahan. Misalnya ada di Inci masih contoh. Misalnya orang lihat orang petamang ada di kau orang masuk gereja ikut pemak dan papa sementara pendeta ada berkhotbah ada dia nak fokus pendeta tapi dia cuma fokus ada bermain di HP. Jadi dia nyandak mendengar khotbah. Jadi dia cuma ikut pemak dan papa kau bermain HP di gereja. Siapa boleh tegur begitu? Nah, dan satu lagi ada siapa yang berani mau tegur kalau dia lihat DP Inci terlambat di sekolah minggu le. Kau cuma kesana kamari le, kau cuma bingung selfie atau cuma pegang-pegang HP bermain game. Nah, apakah adik-adik boleh tegur begitu? Iya, Inci ini ya pastinya adik-adik tako mau tegur. Iya,
Mari orang berani sama dengan Amos. Walaupun dia sudah Pak usir, tetapi dia tetap menyuarakan suara Tuhan. Dia tetap memperingatkan, bahkan menghardik orang-orang Israel untuk tetap kembali bertobat dan tetap kembali kepada Allah. Jadi orang mesti berani seperti apa? Seperti Amos. Jadi jangan pandang enteng kalau orang tua jaga senama DP anak Amos. Berarti dia inginkan DP anak berani seperti Amos toh? Iya, walaupun orang biasa dia berjalan dalam ketaatan. Ya, kemudian orang dapat belajar dari cerita Amos pagi hari ini. Ya, walaupun Amos orang biasa, walaupun dia bukan nabi, dia orang biasa, orang awam, tetapi dia selalu berjalan dalam kebenaran akan kasih Tuhan. Iya, dan itulah anugerah dari Tuhan. Iya. Toh Tuhan bisa memakai siapa saja. Yang penting dia berkenan, dia bisa memakai siapa saja. Toh contoh ini Amos toh, dia boleh bertindak sebagai nabi padahal dia cuma peternak domba dan pemungut buah arah hutan, tetapi Tuhan pakai pada dia sebagai nabi untuk menyuarakan suara nubuatan bagi Tuhan. Dan adik-adik, itulah anugerah Tuhan. Toran juga saat ini kalau toran masih bernafas, masih bergerak, masih boleh pergi sekolah minggu pagi ini, berarti toran mendapat anugerah dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan dalam toran hidup. Ya, dan adik pelajaran berikutnya yang toran dapat dari cerita tentang Amos ini, ya, Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Coba adik-adik bayangkan, 2 kali toh di Amos pasal 7 ayat 1-15 yang menjadi bahan cerita saat ini. 2 kali ada bilang, lalu menyesallah Tuhan karena hal itu. Dan Tuhan ada tangguhkan tuh hukuman untuk orang-orang Israel toh. Walaupun manusia berdosa, adik, tetap Tuhan masih sayang toh. Tetapi adik-adik, ketiga kali penglihatan Tuhan bilang, aku akan tetap menghukum orang-orang Israel. Ya, tetap Tuhan akan memberi penghukuman. Ya, walaupun adik-adik manusia itu berdosa, tetapi Tuhan tetap menyayangi. Tapi ketika dia datang sebagai raja, dia akan menghakimi kita. Mana itu domba, mana itu serigala, ya, mana itu ilalang, mana itu gandum, toh? Ya, di hari penghukuman akan tiba, ya, melalui hari Tuhan. Ya, marilah kita adik berjaga-jaga supaya jika hari Tuhan tiba, kita termasuk pada orang-orang yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau cerita lalu diceritakan tentang hari Tuhan, pasti akan digenapi. Nah, itu yang disebut dengan parusia. Tuhan akan datang sebagai raja, Tuhan akan datang sebagai raja untuk menghakimi, dan Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami Tuhan Yesus, karena kami boleh mendengar firman-Mu saat ini. Kami percaya apa yang dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi kami. Ajar kami seperti Amos, yang berani menyuarakan suara kebenaran, yang berani memperingatkan, yang berani menegur teman-teman kami yang bersalah, agar Bapa mereka kembali dan bertobat. Kami percaya firman-Mu ini jadi bekal dalam kehidupan kami, jadi pedoman dan suluh, bahkan jadi terang ketika kami melangkah di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan segala macam pencobaan. Kami percaya bila Tuhan ada di samping kami selalu berjalan dengan Tuhan. Dan biarlah Bapa kami selalu menyerahkan kehidupan kami dalam tangan otoritas Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu tampil beda. Anak-anak Tuhan yang boleh tampil beda dimanapun kami pergi dan berada. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.